Hukum Newton dan gaya. Nah, hukum Newton ini ada 3. Yang pertama itu hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F itu apa? Sigma F itu merupakan resultan gaya atau penjumlahan maupun pengurangan gaya. Nah, dari rumus ini bisa kita simpulkan bunyi dari hukum Newton. Berarti sebuah benda nggak bakalan gerak kalau resultan gayanya itu 0. Nah, di sini ada contoh soal tentang hukum 1 Newton. Nah, dari gambar ini kita menentukan sigma F atau resultan gayanya. Nah, yang pertama itu ada yang ke kanan. Ke kanan misalkan kita positif. Nah, berarti sini 30. Sigma F-nya sama dengan 30. Di sini ke kiri. Ke kiri berarti kita misalkan negatif. Nah, ini 10 kan, berarti ini min 10. Nah, ini ke kiri juga akan jadi min 20. Jadi 30 min 10 min 20 min 30. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Nah, hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu resultan gaya, M itu sama dengan massa, A itu sama dengan percepatan. Ini satuannya kilogram, ini satuannya meter per second kuadrat. Nah, dari rumus ini bisa kita simpulkan bunyi hukum 2 Newton yaitu sebuah benda itu percepatannya berbanding lurus dengan misalkan gini. A sama dengan berarti sigma F per M. Pindah ke bawah M-nya. Berarti sebuah benda percepatannya ini berbanding lurus dengan besar gayanya, tapi dia berbanding terbalik dengan massa bendanya. Bunyi hukum 2 Newton dari rumus ini. Nah, ini contoh soal hukum 2 Newton. Dari gambar ini, sebuah benda dengan massa 4 kg bergerak dengan percepatan ke arah kanan. Nah, percepatannya ke arah kanan dan dengan kondisi seperti gambar di samping. Berarti kita misalkan ya, karena percepatan ke arah kanan, berarti gaya yang ke kanan kita misalkan positif. Kan sigma F itu sama dengan M dikali A. Nah, ini ada ke kanan gayanya berarti 40. Ke kiri berarti min 20 sama dengan M-nya kan. M-nya itu 4 kan. 4 dikali A, kita mau nyari percepatannya. 40 dikurang 20, 20 sama dengan 4 dikali A, 4A. Berarti A-nya itu sama dengan 5 meter per second kuadrat, 20 bagi 4. Nah, ini ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, dari rumus ini bisa kita simpulin kalau sebuah gaya jika diberikan sebuah aksi, maka dia akan menimbulkan reaksi. Nah, reaksinya ini besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Contohnya misal pada saat kita narik narik panah, anak panahnya kita tarik, maka nanti pas kita lepas, dia bakal menimbulkan reaksi. Nah, gayanya ini sama, tapi arahnya berlawanan. Yang satu ini pas kita tarik arahnya ke belakang, yang pas dilepas arahnya ke depan. Atau pada saat kita menendang bola, ini ada bola, kita tendang, ini kaki kita ke belakang, baru nanti kita ke depan. Sama gayanya. Nah, di sini ada gaya. Nah, macam-macam gaya. Nah, yang pertama itu gaya berat. Gaya berat itu rumusnya W sama dengan M kali G. Nah, W itu apa? W itu merupakan gaya beratnya. Nah, M ini sama dengan massa, G-nya percepatan gravitasi. Nah, satuan dari massa kilogram, satuan dari percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Biasanya 10 besarannya. Nah, gaya berat ini arahnya selalu ke bawah. Ini contohnya misalkan nih, kalau benda ada di permukaan datar, ya dia tetap ke bawah. Atau pada saat dia di sini, ini ada tembok nih, misalnya tembok, ini bendanya. Nah, bendanya nempel di tembok, ya tetap aja gaya beratnya selalu aja ke bawah.
atau pada saat bidang miring dia begini bendanya, pasti nih, pasti dia bakalan ke bawah, gayanya selalu ke bawah. Atau ini tembok misalkan, di sini gaya, di sini benda, gaya beratnya pasti bakalan selalu ke bawah. Terus ada gaya normal. Nah, gaya normal adalah gaya yang timbul karena adanya dua benda yang bersentuhan. Nah, arah gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap bidang. Misalkan gini nih, ini kan dia kondisi pertama ini. Kondisi pertama pada saat permukaan datar. Nah, pada saat permukaan datar, gaya normal lah ke atas. Dia selalu tegak lurus sama permukaan bidang nih. Kita tarik ini kan dia tegak lurus. Nah, yang kedua itu pada saat bidang miring. Nah, pada saat bidang miring, gaya normal lah itu ke tegak lurus dengan bidang miring. Ini kalau kita tarik, dia bukan tegak lurus kan sama bidang miring. Nah, ini di sini ada contoh soal gaya normal sama gaya berat. Nih, sebuah benda mempunyai massa 2 kg. Nah, maka tentukan gaya berat dan gaya normalnya pada gambar A dan B. Nah, ini kondisi yang pada saat permukaan datar, yang ini pada saat bidang miring. Nah, pada saat di permukaan datar, berarti ada gaya berat kan ke bawah. Yang ini ada gaya normal ke atas. Karena dia kan tegak lurus, gaya normal itu selalu tegak lurus, sementara gaya berat itu selalu ke bawah. Berarti pada saat kondisi A, W ini sama dengan W dikurang N kan berlawanan arah, sama dengan 0. Kenapa 0? Ya karena dia nggak punya ini, dia nggak bergerak. Pada saat dia nggak bergerak ke atas maupun ke bawah kan, berarti W sama dengan W min N sama dengan 0. Pindah ruas jadi W sama dengan N. Nah, berarti gaya normalnya ini sama dengan gaya beratnya. Nah, gaya beratnya kan M kali G sama dengan N. Berarti N sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Ini gaya normalnya. Nah, ada 20 Newton. Nah, di sini terus yang pada saat kondisi B. Nah, pada saat kondisi B, di sini kita gambar kayak gini. Nah, gaya kan tadi yang dibilang kalau gaya berat itu selalu ke bawah kan arahnya. Dia berarti ke sini. Di sini ada theta nih. Di sini ada theta, di sini juga ada theta. Misalkan sini tetanya 45 derajat misalkan. Berarti di sini ada theta nih. Di sini gaya beratnya selalu ke bawah. Nah, gaya normal tegak lurus dengan bidang. Berarti ke sini kan gaya normal lah. Ke sini. Ini gaya normal lah. Nah, kita mau nyari gaya berat sama gaya normal. Gaya beratnya udah ada. W sama dengan M kali G. 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, di sini bisa kita bisa kita pecah. Nah, rumusnya seperti ini. Sini ada W sin. Sini ada W cos. Ini W sin theta, ini W cos theta. Kenapa? Ini bisa kita kerja kalau misalkan menggunakan teori kayak sudut ini saling bertolak belakang. Ini tidak dapat kalau kesimpulan seperti ini. Cuman kalau misalkan secara rumus, kalau ke bawah ikut sama bidang miring berarti W sin theta. Tapi kalau misalkan ke bawah ke ini belakang bidang miringnya itu W cos theta kalau secara rumus. Nah, berarti di sini kita dapat nih N ini sama dengan W cos theta dikurang N sama dengan 0. Kenapa 0? Ya ini kan dia nggak bergerak ke atas ke bawah, tapi dia bergeraknya kayak gini kan, jatuh ke samping kan, geraknya jatuh ke samping gini pada bidang miring, nggak bergerak ke atas ke bawah kan. Berarti ini 0 karena nggak gerak ke atas ke bawah. Berarti W cos theta itu sama dengan N. Nah, N nya berarti W cos theta. Berarti N sama dengan W nya kan udah dapat 20 cos 45 derajat. Nah, cos 45 itu kan akar 2/2. Berarti 20 dikali akar 2/2. Ini coret-coret, ini 10 kan. Jadi N nya itu 10 akar 2.
Nah, ini ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi antara benda dan permukaan kasar saling bersentuhan. Nah, arah gaya gesek ini selalu aja berlawanan dengan arah benda. Misalkan bendanya ke sini nih, geraknya ke sini, maka gaya geseknya ya ke sono, berlawanan. Atau bendanya ke atas nih, ya berarti gaya geseknya ke bawah. Intinya aja selalu berlawanan sama arah benda. Nah, rumus dari gaya gesek itu Fg sama dengan mu dikali N. Mu-nya ini koefisien gesek, koefisien gesek, N-nya ini gaya normal. Fg-nya ya gaya gesek. Gaya gesek. Nah, gaya gesek ini juga ada dua, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis ini benda bakalan diam. Nah, kondisinya yaitu F kurang dari Fs. Gayanya dia tuh, gaya dari benda ini tuh kurang dari gaya gesek kinetisnya, benda akan diam. Nah, rumusnya itu Fs sama dengan mu s dikali N. Mu s ini koefisien gesek kinetis. Yang ini gaya gesek statis maksudnya. Ini gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis bendanya bakalan bergerak. Kalau apa? Kalau F-nya lebih besar daripada Fs atau gaya gesek kinetisnya. Nah, rumusnya itu Fk sama dengan mu k dikali N, atau gaya gesek kinetis itu sama dengan mu koefisien gesek kinetis dikali N. Ini ada contoh soal gaya gesek. Sebuah benda ditarik dengan sebuah gaya dengan besar 10 Newton. Ini berarti ini gayanya 10 Newton pada permukaan kasar. Berarti sini permukaannya kasar. Nah, benda tersebut memiliki massa 10 kg. Masanya 10 kg, berarti M sama dengan 10 kg. Nah, percepatannya berarti A-nya itu sama dengan 2 meter per second kuadrat. Tentukan gaya geseknya. Ini kita uraikan gaya-gayanya terlebih dahulu. Sini ada F. Di sini ada Fg kan? Berarti F dikurang Fg sama dengan M dikali A. Kenapa nggak 0? Ya karena kan benda ini bergerak. Nah, karena bergerak berarti dia punya percepatan kan? Nah, punya percepatan. Terus F-nya kan 10 Newton. Ini 10 dikurang Fg sama dengan M kali A. M-nya 10, A-nya 2. Berarti 10 dikurang Fg sama dengan 20. Pindah ruas berarti min Fg sama dengan 10. 20 dikurang 10 berarti Fg-nya itu sama dengan min 10 Newton. Kenapa min? Ya karena dia kan nggak searah sama benda bergerak itu, makanya gaya gesek itu min. Nah, sini ada gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali itu gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut pada keadaan tegang. Kalau tali tersebut itu nggak tegang, ya nggak ada gaya tegangan tali. Nah, misalkan gini nih. Nah, kalau kayak gini kan dia nggak tegang nih. Tapi kalau misalkan kita tarik, ada tegangan kan. Nah, berarti ini ada gaya tegangan talinya. Nah, ini ada sistem gaya pada katrol. Nah, sistem gaya pada katrol ini seperti ini. Nah, ini bisa kita uraikan gaya-gayanya. Di sini ada apa? Ke bawah, WA kan. Di sini ada gaya tegangan tali. Tali itu kan tali tegang kan, dia ketarik. Nah, berarti sini WA dikurang T sama dengan M dikali A. Kenapa M kali A? Karena dia gerak kan, nggak mungkin dia diem. Terus yang ini ada WB. Di sini juga ada gaya tegangan tali kan, tali tersebut tegang kan, berarti WB dikurang T, atau T sini T dikurang WB itu sama dengan M dikali A. Kenapa di sini terbalik, sini T min WB. Misalkan di sini dia WA-nya itu lebih besar daripada WB, maka ya otomatis ini T-nya itu bakalan positif, T yang di sini. Sementara ini negatif karena berlawanan arah. Itu.
Nah, di sini ada contoh soal tentang gaya tegangan tali dan sistem pada katrol. Misalkan ini yang dari gambar ini, dari gambar di samping ini kita dua balok yang bekerja pada permukaan kasar. Nah, gaya gesek yang bekerja ini ada contoh soal tentang gaya tegangan tali dan juga sistem katrol. Nih, ini gambar di samping. Nah, diketahui kalau misalkan dari gambar di samping itu dua balok ini bekerja pada permukaan licin. Nah, di sini kita mau menentukan gaya tegangan talinya. Nah, ini bisa kita uraikan dulu gaya-gayanya. Itu misalkan pada di sini 1 atau sini A, di sini B. Benda A dan benda B. Berarti pada benda A kita uraikan gayanya seperti ini kan. Di sini kita uraikan, di sini ada FA, di sini juga ada T kan. Gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini selalu berlawanan arah dengan permukaan benda. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau FA plus T itu sama dengan MA dikali A. Nah, ini tali, ini tali A. Yang ini tali B. Dan tali B kita uraikan gayanya seperti ini. Sini FB, di sini T-nya. Berarti sini FB dikurang T sama dengan MB dikali A percepatannya. Kenapa ada percepatan? Kenapa nggak 0? Ya karena dia baloknya kan bergerak. Nah, karena bergerak pasti dia punya percepatan. Nah, FA plus T sama dengan MA dikali A. FA-nya kan 12 Newton. 12. T-nya belum dikasih tahu. Plus T. MA-nya 4 dikali A, 4A. Yang ini FB. FB-nya kan 24. Min T belum dikasih tahu. MB-nya 6. 6A. Nah, ini bisa kita eliminasi. Sini 12 plus T sama dengan 4A. Yang ini 24 plus T sama dengan ini 6A. Ini min ya. Nah, ini kita tambah. 12 tambah 24 36. T tambah min T habis. 6A tambah 4A 10A. Berarti A itu sama dengan 36 per 10 atau sama dengan 3,6 meter per second kuadrat. Nah, kita mau nyari tegangan tali, masukin. Kita bebas mau milih yang mana. Milih yang ini boleh, milih yang ini boleh. Sama aja nanti hasilnya. Ini kan berarti 12 plus T sama dengan M-nya 3,6. 4 dikali 3,6. Nah, jadi 3,6 dikali 4 itu 6 kali 4 42. 4 kali 3 12. 14 berarti 14,4. Berarti 12 plus T itu sama dengan 14,4. Berarti T itu sama dengan 14,4 dikurang 12. Hasilnya itu 2,4 Newton. Sama aja. Kalau kita pakai ini, sama aja hasilnya nanti. Bisa kalian hitung sendiri, coba untuk membuktikan. Nah, ini sistem